habis berapa greenhouse Om? Aku gak hitung aku Bang. Aku ki modalnya mipil, wong modal tenaga ya mipil aku. Dadi entake pira ora reti aku. 10 panjang 20 ya. Entake pira aku ya ora tak hitung. Karena mipil, masangnya ya tak pasang dhewe. Pupuknya bisa bertahan berapa lama? Untuk pupuk kalau teman-teman disimpan di tempat yang benar, insya Allah sampai setengah tahun pun aman kok. Ya, udah langsung CO MIP cintanya Bang. Harus, karena kalau semut itu bahaya nanti. Ya, udah langsung CO. Makasih. Terang modalnya ndak gede. Saya jualan bibit 1 ya buat beli bajaringan 1, jual bibit 2, beli bajaringan 2. Ya lumayan lah untuk penelitian di sini, untuk riset di sini, ilmunya saya bagikan ke orang lain. Jadi teman-teman itu sebenarnya kalau support saya beli-beli itu tidak ada ruginya. Sama-sama apa? Saya putarkan untuk apa? Untuk riset, untuk penelitian. Hasilnya juga saya bagikan pada yang lain gitu. Etalase 1 Bang, terima kasih. MIP Cinta bisa untuk pohon apa saja? Bisa, ini kan memang jenis insektisida untuk semua. Wong bukan untuk pohon aja bisa kok. Contoh, untuk seandainya dapur teman-teman ada semut-semutnya, semut merah gatel-gatel, kasih taburin itu nanti tidak datang lagi. Ya, ini memang untuk mengantisipasi supaya semut ini tidak datang. Ya, siapa tahu musim hujan, keramik teman-teman, rumahnya lantai teman-teman ada lubang terus keluar semutnya, kasih MIP Cinta, nanti dia juga kabur. Aku CO pupuk sama tester cepet kirim ya Om. Makasih ya Bang ya, Cah Angon tak kira ngei. Ini juga termasuk support teman-teman. Ya, aku tahu kok rata-rata teman-teman ini walaupun tidak nge-gift, tidak apa, tetapi kan beli produk no. MIP Cinta bisa buat semprot Bang, bisa. Ini untuk mengatasi belalang, untuk mengatasi ulat, untuk mengatasi klaper ya, anggrek banyak ya. Kalau anggur ini paling manjur untuk mengatasi kutu perisai. Selama ini dulu ya teman-teman, terus terang, aku kalau punya tanaman anggur ada kutu perisainya, pusing aku. Pusing. Saya gunakan A, B, C, D cara tidak mempan, tetapi setelah saya nyoba inovasi menggunakan MIP Cinta, alhamdulillah kok langsung sukses teman-teman. Ya sekarang alhamdulillah ndak ada lagi itu kutu perisai. Randuwe paus mawar tok Om, wis rapopo, semoga berkah ya. Semoga berkah Cah Angon. Alah yo sampean wong endi sih? Sampean wong endi? Ya. Kutu perisai itu yang putih-putih ya? Enggak, kutu perisai itu yang biasanya di batang ngono lho. Diselip-selipan selah-selah retakan pohon. Ya, jadi buat teman-teman intinya saya berbagi pengalaman, semoga kasihan sepuh-sepuh saya anggap keluarga sendiri teman-teman. Kadang-kadang banyak yang kepengen hiburan ya, hiburan telah menanam anggur modal banyak akhirnya tidak ada hasilnya, kasihan. Makanya di sini bagaimana cara pembuahan dan lain sebagainya. Buah dibungkus pada saat sudah besar apa pas masih kecil Bang? Jadi gini, buah dibungkus setelah kita selesai melakukan penjarangan. Setelah kita rasa buah ini sudah aman dari jamur dan hama, silahkan dibungkus. Kalau kondisinya masih terserang jamur dan hama, jangan dibungkus, nanti malah rusak. Obati dulu. Ya, seperti itu. Bang, berapa bulan pohon sekunder sebesar pensil? Jadi begini loh, 2 bulan aja bisa kok, 3 bulan aja bisa kok. 1, tergantung media tanam teman-teman. Tergantung media tanam teman-teman, juga tergantung pemupukan teman-teman, dan tergantung pula sinar matahari yang didapat. Bang, nek buahnya tidak rontok dikasih pupuk no berapa? Etalase 3 ya, 3. Kalau teman-teman baru pakai pupuk etalase 3 pertama kali, saya sarankan dilarutkan dengan air 10 liter dulu aja biar tidak kaget. Oke, nanti tak pantengi ben pinter. Wes pokoknya komplit di situ Bang. Bener, dari mulai peracikan media tanam saya itu banyak sekali dari dulu. Banyak kok yang sukses ngikutin itu karena metode teorinya itu sederhana. Nggak rumit, ilmu alam. Kalau Malang, Jawa Timur cocok tanam anggur enggak Bang? Cocok, di mana-mana cocok teman-teman.
Bang Al, kalau media tanam siap tanami, ciri-cirinya apa? Sudah keluar rumputnya. Remi ngono lho, metu sukete rumputnya. Nah, itu sudah ada tanda kehidupan, boleh ditanami. Kalau masih gundul, belum waktunya, kasihan. Makanya biasanya saya, sebelum saya tanamin anggur, saya tanamin tanaman lain, teman-teman. Saya tanamin tanaman lain yang cepat panen. Contoh, saya tanamin yaitu seperti semangka. Semangka itu paling kan 40 hari, 50 hari, 60 hari sudah panen. Nanti setelah panen semangka, baru ditanamin anggur. Saya tuh gitu. Jadi persiapannya memang panjang aku. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau menanam, ini saya sarankan ya, sarankan seperti itu. Jadi lebih enak. Jadi ketika kita beli bibit pun dipindah tanam, pertumbuhannya langsung lancar. Satu bungkus itu berapa pohon, Bang? Lo untuk selain bukan anggur bisa nggak, Bang? Selain anggur bisa. Kalau teman-teman satu biji seperti ini kan kalau untuk tanaman selain anggur seperti cabai, seperti tomat, seperti melon, dilarutkan dengan air 15 liter. 15 liter itu kalau teman-teman nanam di polybag seperti saya, untuk stroberi seperti ini ya, nah itu ya bisa untuk 100 masing-masing saya kasih yaitu 100 mili, 100 mili, 100 mili. Ya, seperti itu, malah lebih ya. Jadi menyesuaikan. Kalau untuk anggur kalau bibit juga bibit yang sekitar setengah meteran bisa untuk sampai 100 lebih satu picis. Kalau untuk tanaman anggur yang pindah tanam, ini kan dilarutkan dengan air 10 liter. Yang penting bibit sudah tinggi 1 meter, 10 liter. Kalau belum ada 1 meter gimana, Bang? 12 liter lah. Ya, seperti itu. Terus cara penggunaannya, kalau tanaman kecil-kecil boleh berbagi. Untuk 5 pohon enggak apa-apa. 1 picis untuk 5 pohon. Masing-masing 2 liter, 2 liter, 2 liter. Kalau 6 pohon ya dengan air 12 liter masing-masing 2 liter, 2 liter, 2 liter. Seperti itu, teman-teman. Menyesuaikan kalau pupuk pertumbuhan itu. Nanti bedanya kalau tanaman sudah dewasa, dia membutuhkan dosis tinggi. Jadi nanti lama-lama di usia 1 bulan, 2 bulan, 1 pohon membutuhkan 1 paket. Dan 1 pohon membutuhkan 1 picis karena dia sudah dewasa. Seperti anak kita ngono lho. Pisang 1 aja untuk 2 hari. Nanti lama-kelamaan sehari habis pisang 1. Suwe-suwe yang ngentekno sego sepiring. Perawatan pohon setelah panen udah di video, Mas. Setelah panen sebenarnya di video yang kemarin tuh ada, kita melakukan pondasi pruning pada akar, peremajaan pada akar, terus digemburkan medianya. Ketika sedang pupuk pertumbuhan, pembuahan boleh nggak kehujanan? Saran saya medianya ditutupin ra. Jadi buat teman-teman saya sarankan kalau kita menanam anggur ya, itu dikasih kotakan ngono lho, herbal. Ya, kotakan herbal gini loh, teman-teman. Ya, nanti di situ teman-teman kasih tutup nyaman. Sebenarnya kalau ilmu pertanian itu ada matematikanya. Berapa berat tanaman dan itulah nutrisi yang diberikan. Ya, enggak mungkin lah kita potong tanamannya terus ditimbang, kan enggak. Kita ya main kira-kira saja. Dereng lalape. Lalape anggur ya Mister Top. Lalape anggur ya ngono ra. Yo wes. Ya sing ngene iku lah. Wis pokoknya bercocok tanam itu kalau kita kan tanaman ini makhluk hidup, teman-teman. Nggak jauh beda dengan kita kok. Daun bambu kering ada kandungan enggak ya? Kalau daun bambu kering ini belum bagus. Ya, harus difermentasi dulu. Ya, saran saya kita gunakan ini loh yang sudah lapuk. Ya. Ini harus dihancurkan dulu untuk mengeluarkan nutrisi yang di situ. Tapi enggak apa-apa, nanti dijadikan topping atas, lama-kelamaan hancur. Aku biasanya gitu, teman-teman. Lah, kalau habis saya kasih daun bambu, daun apa gitu.
sama sekam itu nanti lama-kelamaan hancur. Nah, iya ranggu. Ora mungkin. Oh, sedina sepiring tok ira mungkin sampean. Seminggu sekali ya Bang, siram airnya setelah berapa hari Bang? Ya jadi gini loh teman-teman, ini di sini kan memang saya menggunakan metode khusus daripada yang lain ya. Kalau teman-teman nanamnya di tanah atau menggunakan media yang besar, itu seminggu hanya sekali saja. Jadi satu picis dilarutkan dengan air 10 liter, kocorkan. Satu picis dilarutkan dengan air 8 liter, kocorkan. Sudah, nanti pemupukan 1 minggu sekali. Tetapi kadang-kadang buat temen khususon yang menanam di media kecil, itu kan nggak bisa menggunakan metode itu toh. Kalau menggunakan metode itu secara otomatis pupuk itu kebuang luber-luber, tumpah-tumpah ke bawah. Apa yang harus dilakukan? Diberikan secara bertahap. Sehari 1 liter, 1 liter, 1 liter, 1 liter seperti itu. Ya Kang, itu ada kandungan atau ada nutrisi ada, tapi kan perlu difermentasi toh. Perlu difermentasi. Ya ada, daun kering itu ada teman-teman ya. Daun basah pun ada, daun kering pun ada, semuanya itu ada. Ya, hanya saja perlu biar diurai oleh akar itu harus perlu namanya fermentasi. Kalau teman-teman kepengen digiling, beli alat gilingan ngono lho. Aku ada teman-teman, nanti saya sematkan etalasenya. Ya. Alat gilingan nanti langsung diputer pakai mesin bor itu langsung hancur dia. Aku biasanya gitu, habis pruning saya giling semua. Nanti jadi kompos semua. Alatnya seperti ini. Tapi perlu motor teman-teman. Ya, perlu motor. Ya, kita giling teman-teman. Aku pruning apa saja saya giling pakai ini. Kelihatan enggak? Ya, giling pakai ini, hancur nanti. Kalau teman-teman mau di etalasenya ada itu, naik tak sematno. Ya, daun-daun bambu enak, tapi membutuhkan ini, membutuhkan dinamo. Dinamonya dari bor biasanya. Monggo silakan. Ya, harganya 80.000. Paket komplit besi ya. Terus nanti disetel, terus kita ada ininya, ada kuncinya. Ember enggak ada, ember bikin sendiri. Bahkan untuk nyacah teman-teman. Nyacah ya, habis pruning itu daun-daun anggur kan saya cacah di situ. Nanti sudah jadi kompos, jadi enak. Jadi teman-teman cari bambu nanti dicacah pakai ini, enak, ya. Perawatan, you mesti bukan Jupiter saja, semua anggur impor. Kalau teman-teman nutrisinya tidak diperhatikan, ketika masa penghujan seperti ini dibuahkan, you tetap asem. Kenapa? Karena yang diserap adalah nitrogen. Unsur nitrogen ini kalau kebanyakan pada tanaman rasanya asam semua. Kalau ndak asam ya anyep. Makanya itu bukan hanya tanaman anggur saja teman, semua tanaman buah. Coba di musim penghujan rata-rata seperti semangka, seperti melon, rasanya rata-rata kan rada asam kan. Kenapa? Ya itu tadi akeh nyerat unsur nitrogen.